Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexter Tarot. Apa kabar kalian, para Capricorn? Kalian jadi zodiak terakhir yang aku bacakan di series ini atau di bacaan ini ya, mengenai prediksi kehidupan kalian dari bulan Juli sampai akhir tahun nih. Memang sekarang udah bulan Agustus ya, cuma nggak apa-apa nih. Nanti kita cek aja apakah udah kejadian di bulan Juli kemarin, oke? Seperti biasa, aku bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, secara general ya. Yang kedua adalah love life kalian, yang ketiga adalah karir keuangan, dan keempat adalah advice atau nasihat buat kalian ya. Video ini sifatnya general atau sifatnya umum, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih private, lebih cocok sama kalian, lebih khusus untuk kalian, itu namanya private reading atau personal reading. Jadi buat kalian yang mau personal reading atau private reading tadi, bisa langsung kunjungi aku dengan DM aku di Instagram ya, @dextratarot, ada di bawah di description box bawah atau ada di bio aku. Oke, langsung kita mulai joggings. Kita mulai dari ya Capricorn, Juli Agustus general reading. Kita ada Magic Stream. Langsung keluar dia. Untuk Capricorn aku pakai flower agate ya. Terus ini perpaduan antara labradorite, clear quartz, sama rose quartz juga nih di sini. Kalian tuh suka nanya kan, Kak itu gelang kristal apa? Kak tuh belinya di mana? Kita ada movement juga. Juli Agustus ya. Lalu ada talisman. Jam. Lalu kita ke tarotnya ya. Mana tarot ya? Juli Agustus untuk Capricorn general reading. Dari angka kita punya 9, 10, 13. Aku pikir bakal jadi 11 ya. Berurutan. Kita ke tarot dulu ya. Kita punya Knight of Cups. Punya Ace of Cups. Lalu ada Knight of Pentacles. Oke. Dari bulan Juli nih semuanya sedang berjalan lancar ya, yang aku lihat nih dengan Magic Stream, Knight of Cups. Jadi kamu mungkin dapat tawaran, dapat perlakuan baik dari orang-orang sekeliling kamu, dapat perlakuan romantis dari pasangan atau gebetan kamu. Semuanya berjalan dengan indah. Karena memang sudah saatnya gitu loh. Yang aku lihat sih Magic Stream ini ya, ada kabar baik yang datang. Mungkin kalian memulai sesuatu yang baru, atau sesimpel kayak udah takdirnya ketemu di situ gitu loh. Kalau kalian lihat lagi ke belakang sebelum bulan Juli itu ada rentetan kejadian yang membuat kamu bertemu di sini nih, kayak pertemuan sungai gitu loh. Coba ingat-ingat lagi. Yang pasti apapun yang kamu dapatkan di sini itu hasil dari pilihan dan kelakuan kamu, pilihan dan perilaku kamu dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Memasuki bulan transisi ya, Juli ke Agustus, kayaknya banyak yang pindah nih. Pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, bahkan pindah hati juga. Ini ya, ngomong tentang movement secara harfiah benar-benar pindah. Dari tempat yang lama ke tempat yang baru, dan yang aku lihat tempat baru ini lebih baik buat kamu karena di sini kamu bisa memproyeksikan atau showcasing kamu punya skill terbaik, kamu punya kemampuan terbaik gitu ya. Karena kalau di bulan Agustus ini kayaknya kamu bakal lebih jadi expert, jadi orang yang dia andalkan di sini, dimana kamu diminta untuk kayak buat jalan, buat solusi dari suatu masalah. Kalau bukan itu, ini juga ngomongin tentang perjalanan hidup kalian sih. Di bulan Agustus ini, kalau kalian sendirian ya, atau kalian merasa sendiri, ini memang berjalan lebih lambat, tapi hati kalian juga ada di sini gitu. Jadi walaupun lambat, kalian nggak ngerasa tersiksa, kalian nggak ngerasa dipaksa gitu, karena memang hatinya ada di sini dan ini merupakan keinginan kalian, kemauan kalian gitu. Yang sendirian tadi ya, kalian lebih banyak bisa mengandalkan diri sendiri sih yang kulihat di sini. Kayak
Kalau sebelumnya mungkin kamu mengandalkan orang lain atau merasa tidak bisa, yang aku lihat di sini justru kamu lebih efektif kalau kerja sendiri. Kamu tuh udah punya semuanya ya. Aku tidak melihat teamwork, tapi justru lebih banyak single work nih, solo work. Banyak yang ngerjain sendiri sih kamu nih, karena kamu udah punya semuanya ya. Kamu dianggap expert, kamu dianggap bisa ngerjain sendiri, tapi memang sedikit lebih lambat. Tapi kamu nyaman ngerjainnya, karena dari hati gitu. Kita mau ngambil dari Tilly Fortune cards-nya. Bentar, gengs. Oke. Capricorn. Satu lagi. Dapat 4 kalian ternyata. Yang pertama kita tadi dapat dog barking. Advice from a friend. Oke. Di masa Juli Agustus ini kamu akan dapat ini ya, banyak nasihat dari teman. Teman baik yang pasti teman benar. Lalu sebentar. Yang kedua kita dapat peacock. Beware of a great pride. Jangan ini ya, hati-hati sama rasa bangga yang berlebihan. Lalu yang ketiga kata ada wrath, sorrow over a loss. Oh, mungkin kamu ngerasa kesedihan ya, ngerasa sedih karena kehilangan sesuatu di sini. Tapi ini minor sih, kecil, karena aku nggak ngeliat kesinambungannya sama kartu-kartu yang sebelumnya. Dan ini paling kecil sih, kamu beberapa dari kalian ya itu kayak sedikit dari kalian yang memang mengalami kesedihan karena kehilangan sesuatu. Yang keempat kita ada do not be tempted to lower your standards. Jangan tergoda untuk menurunkan standar kamu. Apa nih? Gara-gara sedih ini ya kali. Kamu ngerasa, oh baiklah kita turunin aja standar. Siapa tahu udah begitu lebih mudah. Nope, pesannya jangan nurunin standar kamu Capricorn. Ada yang... Lalu kita masuk ke bulan September-Oktober ya. September-Oktober kita ada Yin. Lalu kita juga ada Come to the Age. Kita ada Orphan. Aduh, kenapa nih Capricorn? Di bulan September, ini akan lebih pasif ya yang kulihat ya. Kamu gak banyak bergerak, gak banyak inisiatif, lebih senang memperhatikan dan mendengarkan orang. Diam, observasi, dan menerima apa yang terjadi sama kamu. Makanya karena kamu yang seperti itu, ya kan bener. Karena kamu ada di bubble kamu nih, kamu berusaha untuk menjaga supaya kamu tetap nyaman di bubble kamu. Seven of Wands itu biasanya ya, ini ngomongin tentang kerja keras gitu kan. Tapi yang aku lihat di sini kamu nggak kerja keras, justru malah ada di bubble kamu dan bertahan untuk di situ gitu. Karena nyaman dan kamu bersikukuh dan keras kepala dengan pendapat kamu untuk tetap stay di sini. Makanya di bulan September peralihan ke Oktober, kamu diminta untuk ambil resiko nih, come to the age ya. Kita ada angka 9 lagi. 2, 5. Diminta untuk ambil resiko. Ayo ambil resiko, ikutin aja intuisi kamu. Kalau intuisi kamu bilang udah gaskan, ambil aja. Let's go, ambil, jangan ditunda. Beneran deh. Ambil kesempatan ini gak akan datang 2 kali ya. Sedangkan di bulan Oktobernya kamu mungkin ngerasa sedih karena ngerasa bukan dihianati sih, tapi rada-rada dihianati. Tapi dihianati itu karena kamu ngerasa ditinggal, diabaikan, tidak diperhatikan. Apalagi sama mereka-mereka yang sudah kamu anggap serius, entah pasangan ataukah pekerjaan. Kamu sudah mendedikasikan diri kamu untuk orang ini, untuk posisi ini, tapi kayak gue udah capek-capek nih bikin ini sarang gitu kan, udah gue pupuk, udah gue serius, kenapa tidak mendapatkan hal yang setimpal semacam itu gitu loh. Yang aku lihat sih bukan berarti mereka dengan sengaja mengkhianati atau meninggalkan kamu ya. Cuma mungkin memang kamu di sini ngerasa nggak setimpal sih. Karena kamu udah all in 100%, tapi mereka belum bisa memberikan itu juga gitu. Dengan kartu ini ya, kalau seandainya kalian
punya concern sama karir keuangan, aku rasa di bulan Oktober bakal ada naik gaji atau naik posisi. Cuman entah mengapa walaupun kamu ada di posisi yang menyenangkan ini, kamu tetap ngerasa kurang. Ngerasa kayak ya percuma gue naik gaji, naik posisi kalau gue gak dapet tim yang gue suka. Kalau gue gak dapet ini, gak dapet itu gitu loh. Lagi-lagi aku merasa esensinya adalah kamu sudah capek-capek memupuk atau membangun sesuatu, tapi abis itu kayak percuma karena gak dianggap, karena gak dihargain gitu loh. Tidak dianggap penting lagi, tidak dicintai lagi gitu. Ada shield, you need to defend yourself, ya kan? Nih di sini nih di sini nih. Kamu ngerasa di sini dan sini sih. Kamu ngerasa kamu harus melindungi diri kamu nih. Makanya kamu nggak banyak gerak, banyak diem. Lalu ada dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Bakal dapat keuangan nih, dapat uang, tambahan uang. Karena hasil dari hal yang kamu lakukan di masa lalu. Nih, karma baiknya kamu petik di bulan Oktober ini ya. Lalu ada younger man, dealing or relationship with a younger man. Kamu bakal banyak berdealing sama laki-laki lebih muda nih di September-Oktober ya. Lalu kita masuk ke November-Desember. November-Desember. Kita dapat adjacent possibilities 6, 24, man holding a heart 9, sama satu lagi kita dapat angel of balance. Oh ternyata hadiah kamu tuh bisa dipetiknya di akhir tahun ya. Nice Capricorn. Di sini banyak kesempatan yang kebuka di awal November yang mungkin tadi kamu ngerasa kayak diabaikan, tiba-tiba ya memang kamu diarahkan untuk dapat hadiah yang jauh lebih keren dan lebih banyak daripada yang ada di sini. Di sini adjacent possibilities dibilang kamu bakal mendapatkan pintu rezeki, pintu kesempatan yang begitu banyak. Sampai-sampai kamu kayak ngerasa, apakah ini serius buat aku gitu loh, saking bagusnya ya. Nggak cuma itu, kamu juga dapat, kalau kamu yang jomblo ya, atau kamu yang ngerasa dikhianati atau sendiri gitu, atau misal usaha kamu tidak dipedulikan sama gebetan, nanti di bulan November Desember ini kamu akan dihadirkan, akan ditunjukkan apa cinta yang sebenarnya gitu loh. Orang yang mencintai kamu tuh ada, dan kamu akan merasakan bagaimana dicintai dengan begitu seriusnya, begitu sungguhnya. Kalau kamu udah punya pasangan pun ya, bakal banyak kesempatan-kesempatan untuk kalian habiskan waktu berdua sih. Dan pasangan juga akan lebih romantis daripada biasanya, ya kan tuh. Ini rezeki kalian ini emang kayak kalian memetik karma baik di akhir tahun gitu loh. Memetik karma baik gitu. Karena lihat ya, karma itu kan sebenarnya sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya akan kembali ke kita. Nah ini kan kita dapat dari atas nih kan. Nih kamu diberi sesuatu. Seolah-olah memang kamu dikasih kebaikan sama orang, tapi sebenarnya ini adalah hasil dari perbuatan baik kalian. Gitu. Kamu bakal dapat kemurahan luar biasa sih di bulan November Desember. Semua gampang ya, semua diberi gitu ke kamu. Pintu dibukain, rezeki juga dikasih. Kesempatan kembali lagi dikasih, cinta juga dikasih. Nah bahkan kalau kamu mendapatkan luka dari masa lalu nih, luka percintaan pun ya, akan ada orang yang hadir dan bersedia untuk ngobatin kamu, untuk nemenin kamu, untuk bikin kamu jadi normal lagi, lebih seimbang lagi. Tapi ada Seven of Swords ya, jadi memang ada PR juga nih. Ada aja sih yang mungkin menghalangi penyembuhan kamu, menghalangi proses kamu menjadi lebih baik ya. Kayak ada aja yang diam-diam di belakang menyabotase mungkin. Dia nggak suka ngeliat kamu kondisinya makin baik di sini. Jadi hati-hati aja. Kita ada Archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Ya ada kesempatan baru, kemungkinan baru, dan jalan baru yang kebuka. Ini kelihatan ya. Memang memetik rezeki sih. Memetik karena baik gitu. Lalu yang kedua kita ada hashtag Karma, you will reap what you have sown. Dan barusan aku bilang, aduh sinkron banget emang kalau tarot tuh kayak kita intinya nyambung ya. Dia bilang, karma, kamu itu memanen apa yang kamu sudah tuai gitu loh. Nah ini memang hasil karma kamu nih. Karma baik yang kamu dapatkan dari perbuatan baik kamu di masa lalu. Kemudian yang ketiga, in need of help, assistance, and guidance. Ketika kamu butuh bantuan, ketika kamu butuh guidance atau petunjuk, pertolongan, kamu selalu akan dapat itu sih. Dan itu kelihatan banget di akhir tahun. Gitu, Capricorn. Sekarang kita ke ini ya. Kemana? Yuk! Ke love life kalian. Oke, let's go.
By the way, buat kalian yang ada di Jabodetabek, aku akan mengadakan event offline lagi. Bukan aku yang ngadain sih, tapi aku akan ada event offline di Jakarta Selatan. Kalian bisa cek langsung ke Instagram aku ya, di Sabtu ini nih tanggal 13 Agustus. Buat yang nggak ada acara atau penasaran pengen langsung dibacain sama aku dengan harga spesial, bisa langsung aja datang ke lokasi yang sudah aku tulis di Instagram. Itu ada di Jakarta Selatan ya. Buat kalian yang nonton ini setelah bulan Agustus ya, abaikan aja karena eventnya bulan Agustus. Sekarang kita ke relationship ya. Juli Agustus untuk Capricorn. Juli Agustus relationship love life buat Capricorn. Kita punya to be fair. Ada angka 11. Kita punya yang oke, kalau tadi kalau general life kalian lebih pasif ya di bulan September Oktober, itu memang karena Juli Agustus kalian cukup aktif nih ya. Banyak yang kayak sok tahu nggak tuh? Gara-gara ada di knowing di sini. Kalian ngerasa sudah cukup dewasa, sudah cukup sudah cukup ahli, cukup mengerti apa yang kalian lakukan. Kalian ngerasa super bijak, jadi kalian banyak aktif. Dan kenapa yang membuat kalian ngerasa yakin dan penuh dengan inisiatif adalah karena kalian ngerasa apa yang kalian lakukan tuh sudah tepat dan sudah melewati pertimbangan yang matang. Dan kalian tahu banget apa yang kalian lakukan sih. Jadi yakin banget ya Juli Agustus aku ngerasa kalian bergerak dengan semangat, dengan energi yang luar biasa banyak. Tapi itu juga bukan energi yang tidak berlandaskan gitu loh. Justru berlandaskan banget, berlandaskan dengan pertimbangan yang matang, pertimbangan yang baik. Jadi ini kayak langkah yang luar biasa bagus gitu loh, karena berapi-api tapi juga nggak serampangan gitu, serba bijak dan serba ada remnya untuk menahan kamu. Nah ini Eight of Swords, ini aku ngeliatnya sih bukan mental block ya, tapi aku lihat sih ini sebagai kayak rem gitu loh. Kalian banyak refleksi, kalian banyak memilah-milih, menilai-nilai, menimbang-nimbang sebelum akhirnya action gitu. Kalian nggak mau kayak asal seradak seruduk habis itu menyesal dan tidak mengakui apa yang dilakukan. Lalu ada Seven of Pentacles. Iya, kalian walaupun kesannya kayak berapi-api, tidak terarah, tapi sebenarnya enggak, sama sekali tidak. Justru ini semuanya berdasarkan strategi yang kalian buat dan kalian tahu banget kalau ini nggak akan langsung menghasilkan di saat itu gitu. Di Juli Agustus ya. Ini ngomongin tentang kesabaran kalian juga. Tapi kalian juga yakin banget kalau ini akan menghasilkan sesuatu di masa depan nanti. Terus Knight of Cups juga di bulan Agustus ini kalian banyak yang ini ya, apa sih bahasanya, kayak kesabaran kalian tuh membuahkan hasil langsung gitu. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi di pertengahan Juli Agustus kalian udah mungkin mulai PDKT, mulai sabar sama seseorang. Kalian berharap orang ini berubah atau mulai suka balik sama kalian, dan memang itu terjadi. Karena kalian yakin banget dan memang itu terjadi. Perhitungan kalian itu tepat ya. Dan akhirnya dia memberikan respon positif di sini. Gitu. 7 juga nih. Relationship love life nih buat Capricorn Juli Agustus. Kita punya codependency. Mulai ngerasa ini nih. Yang tadi yang ngerasa candu, ngerasa nggak bisa lepas. Di bulan Juli ini udah lepas ya aku lihatnya ya. Kayak udah lebih bisa mengendalikan diri kalian, ya kan? Tuh, ini nyambung sama Yang. Banyak banget dari kalian yang kayak mengekspresikan cintanya tuh gila-gilaan gitu. Kayak nafsu banget. Lalu ada attraction. Nah, ini yang membuat kalian atraktif sih di mata lawan jenis ya. Aku mau pakai ini. Kita masuk ke September Oktober. September Oktober untuk Capricorn love life-nya. Kita punya flying, nice. Masuk September aja udah langsung terbang ya. Wah, ini sih banyak momen-momen klimaks ini sih. Anjay, mantep banget. Dan saking indahnya kamu tuh, saking nikmat indahnya ya. Kalian tuh gak usah mikirin masa lalu atau masa depan. Sangat-sangat bisa menikmati apa yang ada terjadi saat ini. Detik ini, di tempat ini gitu. Tuh kan,
Anjay, ini mah Capricorn bahagia banget ini. Banyak yang jadi ini. Banyak yang makin serius dan makin mantep ini. Ih, super ngiri Capricorn. 882. Ih, mantep banget. Yang udah punya pasangan juga, ya udahlah, ini mah momen-momen romantis-romantisan. Tiada tara ini, banyak banget ini yang haus-haus langsung nggak kering. Langsung kayak udahlah, ini yang berniat punya bayi juga sebaiknya September Oktober ini dibuat ya Bunda, Ayah. Gasken. Lagi subur-subur banget sih. Momen-momen indahnya banyak terjadi di bulan September Oktober nih. Udahlah, ini mah bikin ngiri satu jagat semesta. Lalu ada Eight of Pentacles. Iya. Ini karena memang dari kalian ya, kamu dan pasangan kamu tuh jelas-jelas berusaha gitu loh. Jelas-jelas berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas cinta kalian. Sama-sama berusaha, jadi tidak menitik beratkan tanggung jawab ke salah satu pihak aja. Tuh ada strength kan, ini makin kuat sih hubungan kalian. Makin kuat, makin solid, makin terkoneksi ya. Gak usah ngomong aja udah tahu tuh, pakai kedip-kedip mata, pakai lirikan aja udah langsung ngerti gitu. Saking kalian udah kayak klop menyatu dan makin... Ini momen-momen yang sangat indah untuk para Capricorn ya. Senyum-senyum gak sih kalian? Tuh, calling in your soulmate. Yang jomblo, nih dapet nih pacar nih. Yang udah pasangan juga, nih yang udah punya pasangan juga, udahlah kalian mah. Yaudahlah, kalian mah liburan aja. Gak usah pedulikan yang lain. Dari masa lalu juga ada yang bisa hadir kembali. Lalu juga ada retreat ya kan, aku bilang tentang liburan. Banyak nih yang liburan untuk menikmati waktu berdua. Super ngiri pisan. Ada November, Desember untuk Capricorn. Kita ada Healer of the Ages. Ya, kondisi jelas membaik lah ya. Dari September, Oktober udah bagus begini. November kamu ngerasa sembuh banget sih. Ngerasa tersembuhkan. Ngerasa energinya juga membaik. Ya kan, ini kartu yang tadi nih. The General Reading keluar lagi. Wah, udahlah, ini ekspresi cintanya makin jelas. Yang sedih-sedih juga, yang belum bisa move on, akhirnya bisa move on, tergantikan dengan orang yang kualitasnya jauh lebih indah, lebih baik, lebih sempurna. Tapi saking indahnya, ini membuat kamu ngerasa rapuh sih. Kayak, kalau gak ada orang ini, gue bisa gak ya? Apakah gue beneran pantas untuk mendapatkan ini gitu, dengan kartu ini? Kamu ngerasa kalau gue terlalu bahagia, nanti setelah ini, gue dapet kesedihan nih. Itu mindset yang salah ya. Tuh kan, ada The Star. Tapi memang ada Hangman ya. Ini keinginan-keinginan kamu banyak terjadi nih ya, berkaitan dengan love and relationship. Banyak yang kejadian di bulan November, dari September ke akhir tahun sih ini. Wah. Ketika ada orang yang mendekati kamu dan kelihatannya kayak sempurna banget, memang kamu senang, sembuh, tapi kamu gak langsung mengiyakan sih. Kamu kayak ngasih rem dan kayak curiga-curiga gitu, ini orang maksudnya apa? Ini kedepannya apakah cuma haha hehe di awal doang, ataukah ini untuk selamanya, ataukah untuk sementara? Dan ini bikin kalian bingung ya di akhir tahun. Bingung antara dua pilihan, tuh kan? Ini nyambung nih antara memilih untuk balikan lagi sama pacar, atau melepaskan dia, atau dengan orang yang baru. Yang pasti kamu memilih pilihan yang menurut kamu aman dan nyaman buat kamu. Dengan kartu Keep an Open Mind, ini pesan sih ketika kamu lagi bingung begini, ya. Buka pikiran kamu supaya bisa menerima kemungkinan-kemungkinan yang ada sih. Karena kadang memang yang bikin kamu gak bisa mikir tuh ya ketakutan kamu sendiri sama apa yang belum terjadi. Memang salah satu sumber ketakutan manusia itu ketidaktahuan ya. Kayak misalnya kita tuh takut gelap, sebenarnya bukan takut gelapnya, tapi takut apa yang ada di balik itu gak sih? Kalau kalian ada di kamar kalian sendiri yang udah kalian tinggali selama 20 tahun, apakah kalian masih takut dengan kegelapan itu? Aku rasa enggak, karena udah biasa. Atau masih takut kalian? Oke, sekarang kita ke karir. By the way, kalau kalian punya ide-ide menarik yang kalian pengen aku bacakan untuk kalian, boleh langsung komen di bawah ya. Aku juga butuh ide-ide menarik untuk dibacain sih. Dan apakah kalian lebih suka bacaan zodiak atau general reading? Boleh dicek ya ke video-videoku yang lain, itu banyak banget loh mengenai zodiak atau general reading itu sendiri.
Karir Capricorn Juli Agustus ya. Karir Capricorn Juli Agustus. Astaga. Ini apakah banyak kejadian nih di Juli Agustus? Kenapa energinya meletup-meletup? Juli Agustus untuk Capricorn. Kita punya first chakra. Kayaknya mana-mana aja nih. Semuanya solid, semuanya aman ya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar di bulan Juli itu aman semuanya. Oke. Di transisi ke Juli Agustus juga banyak rejeki. Wah, ini Capricorn kan bagus juga ternyata. Banyak rejeki yang hadir dan ini menyebabkan efeknya itu ke keluarga kamu juga super bahagia sih, super happy di sini ya. Rezeki yang berlimpah di bulan Juli Agustus ini bisa ngefek buat kalian yang mungkin ingin segera melangsungkan pernikahan atau jenjang lebih serius sih ini di bulan Agustus ya. Karena memang uang untuk nikahnya tuh ada langsung dapat rezekinya. Ini ngomong tentang pekerjaan tapi yang arahnya ke sana. Yang pasti ini sih, kalau untuk kerjaan ya banyak yang dapat bonus juga nih di bulan Juli Agustus ini. Terus ini juga bikin lingkungan di pekerjaan makin bahagia dan makin senang sama kamu. Tapi walaupun kesannya solid dari luar, ternyata ada Five of Swords juga nih. Ternyata proses ternyata keberhasilan itu harus melewati proses perbedaan pendapat dan bahkan proses panjang dan ujung-ujungnya tidak menghasilkan apapun ya. Di sini ada kartu Death Rebirth. Kalian mengorbankan banyak hal ya untuk mencapai keberhasilan dan kebelimpahan ini. Aku lihat mungkin di sini sebenarnya secara pribadi kamu nggak cocok dengan gaya atau culture pekerjaan di kantor ini. Cuman demi uang, demi keluarga, kamu nggak apa-apa deh ganti ganti gaya, ganti pemikiran, ganti sudut pandang. Yang penting bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri demi uang ya yang kulihat nih ya. Wah gila sih pengorbanan gak tuh? Pengorbanan kamu Capricorn. Tuh kan ada Seven of Swords. Jadi di balik kebahagiaan ini sebenarnya dalam diri kamu tersiksa juga ya. Karena kamu pura-pura menjadi orang lain. Aduh, perpolitikan kantor ya. Banyak banget gak sih yang kayak gitu? Tuh kan, kalian diminta untuk kayak menampung beban. Aduh. Banyak yang mengandalkan kalian dan kalian mengorbankan diri sendiri. Gila sih ini kalian dedikasi dan pengorbanannya. Lalu di bulan September, Oktober. Dan memang tidak sia-sia ya. Karena memang berhasil. Dan bikin banyak orang bangga dan bahagia karena itu. Kita punya Deep Freeze, lalu Dragon Slayer. Mungkin gara-gara kamu cukup exhausted atau terlalu capek di sini ya. Makanya di September, Oktober kamu lebih banyak menggunakan waktu kalian untuk istirahat sih, untuk kayak liburan atau yaudah pause gitu loh, on hold dulu, hibernasi untuk istirahat. Dan kayaknya nggak akan banyak yang protes karena mereka menghargai hasil kerja keras kamu yang memang berhasil ya. Kamu mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghormatan dan orang nggak main-main sama kamu sih. Dia melihat kamu dengan mereka melihat kamu tuh dengan mata berbinar-binar yang kayak sangat-sangat menghormati gitu loh. Dan takut juga sama kamu. Ya kan? Tuh. Ini hati-hati aja nih, ada Four of Swords juga. Jadi ini antara memang kamu dengan sengaja ngambil cuti atau istirahat, atau kamu jatuh sakit gara-gara ini nih mental kamu terganggu nih. Jadi saranku adalah atur-atur kesehatannya, atur-atur asupan makanannya, vitaminnya gitu. Di September nih kamu banyak menggunakan waktu untuk istirahat dan me time sih. Lalu ada Two of Swords. Dan yang terakhir kita punya Eight of Swords. Lucu ya, atas bawah tuh kayak dua sisi yang berbeda gitu. Di bawah ada Two of Swords dan Eight of Swords, ada Moonlight juga. Di bulan Oktober ini mungkin kamu punya target atau deadline yang makin mendekati deadline ya, tanggal deadline nih. Karena kamu ngerasa waktu kamu atau target kamu yang kamu tetapkan itu kayak bentar lagi sampai dan itu bikin kamu panik karena ada limitasi atau keterbatasan untuk mencapai tujuan itu. Atau ini tuh sesederhana ketakutan kamu yang berlebihan sih. Karena Moon itu ngomongin tentang sesuatu yang tidak clear, sesuatu yang tidak nyata. Jadi semacam ketakutan tersendiri, semacam kekhawatiran tersendiri yang sebenarnya bahkan itu nggak real gitu. Nah lihat nggak, matanya ketutup semua kan? Ini karena kamu sebenarnya belum melihat yang sebenarnya gitu. Itu bahkan tidak ada di kenyataan Capricorn, itu cuma ada di pikiran kamu. Coba, ini kan ditutup dan kayak dicekek. Sebenarnya enggak kan kenyataannya. Lalu kita ada Abundance.
Overall, all in all, kamu masih mendapatkan banyak anugerah dan rezeki di bulan September Oktober. Memang nih kan kayaknya on-nya itu di September sih memang. Banyak deh kalian ya. Ada 8, 10, 6. Lalu kita masuk ke November Desember ya. Karir keuangan. Aduh. November Desember. Capricorn kita punya round and round. Oh, ini kayaknya masih ngerjain hal yang sama nih. Berulang-ulang ya. Ada 7 angkanya atau 25. Lalu ada loyal heart. Kamu akan ditunjukkan siapa-siapa aja yang setia. Atau kalau misalnya kamu kerja sama orang nih, kayaknya kesetiaan kamu juga diuji. Atau sesimpel kamu akan ditunjukkan siapa-siapa yang loyal sama kamu. Apakah perusahaan, ataukah keluarga, ataukah teman, kolega, ya. Di sini ada the fates. Oke, di akhir tahun Desember akan ada takdir yang tidak bisa kamu lewatkan sih di sini. Kayak semuanya serba kebetulan dan terlalu indah untuk terjadi, kayak terlalu kok bisa gitu. Tapi ya namanya juga takdir ya nggak sih? Ada 8, lucu ya, 8, 7. Dari tarotnya kita punya Five of Cups. Oke, ini yang membuat kamu cukup lelah ya, cukup capek hati karena yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan, kalian tuh kayak masih muter di situ-situ aja. Itu kalian bikin bete gitu, bikin kalian bete karena ini tuh buang-buang waktu dan buang-buang resource. Tapi jangan terlalu sedih sih, sebenarnya ada yang berhasil juga. Cuman overall ya untuk kerjaan ini nyebelin sih. 40 kayak 80% tumpah, tinggal 20%. Iya sih, masih untung, masih ada. Cuman dengan kita lihat track record yang muter-muter situ bikin kamu cukup frustrasi sih memang. Tuh kan ada Knight of Wands. Tetap semangat sih aku lihatnya, cuma rada on off sih kamu nih. Kayak nanti kadang semangat, kadang enggak gitu. Sifatnya kayak prematur banget. Lalu kita ada Queen of Wands. Iya sih, di akhir tahun banyak yang semangat justru ya. Banyak yang naik jabatan juga. Terus kalau nggak naik jabatan ya kalian dipercaya dengan tanggung jawab tertentu yang bisa membantu kalian untuk kayak membuktikan diri. Banyak yang memulai project ya. Memimpin timnya itu justru malah di akhir tahun. Dan ada move on. Iya, roda berputar. Kamu diminta untuk nggak terlalu mikir berlebihan, ya udah lanjut aja. Ini jadi pelajaran, jangan terlalu kayak diungkit terus ya. Yaudah langsung aja lah jalan lagi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu fokusnya. Lalu untuk pesan buat kalian ya. Pesan untuk para Capricorn. Kita ada your hard work is paying off. Kerja keras kamu segera terbayarkan nih OTW. Ada conclusions are within reach. Jadi kesimpulan itu benar-benar sejangkauan tangan banget. Dikit lagi. Lalu kita ada a time to give rather than take. Ini saatnya untuk memberi daripada ngambil ya. Terus dari ini kita dapat faith. Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Jadi dia bilang kayak ke apa sih? Miracle itu apa? Keajaiban. Hebatnya tuh secara anehnya tuh datang sendiri ketika aku butuh gitu. Datang sendiri. Nah itu tadi aku bilang kan. Yang tadi aku bilang tuh tentang karma baik. Kayak datang sendiri. Datang ke kamu. Yaitu karena kamu yang udah open to receive atau terbuka untuk menerima, tidak menolak, tidak menahan flow of life, flow of love, atau tidak menahan alirannya untuk datang ke kamu, nggak ngeblok. Ada balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Ini pengingat untuk selalu balancing diri kamu ya, antara doa, terus juga usaha itu harus seimbang. Dan dia juga ngingetin untuk tidak judgment sama orang-orang. Faith ini juga ngomongin tentang yakinlah rezeki kamu tuh gak akan kemana. Dan Tuhan tuh tidak akan pernah mengabaikan kamu atau bikin umatnya kelaparan kan. Yang terakhir kita ada space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Nah ini nyambung sama yang bacaan kerjaan tadi ya. Ini nih. Jangan lupa untuk selalu memberikan space atau boundaries atau apa sih bahasa Indonesia, ngasih ruangan untuk kamu bernafas gitu loh. Nggak selalu harus ngomong iya untuk permintaan yang diberikan ke kamu. Kayak gitu Capricorn, supaya kamu tetap ada ruang untuk ngerasa nyaman dan at least untuk nafas gitu. Oke, itu dari aku Capricorn. Kalau kalian suka
videonya, kalian suka cara aku baca, dan kalian pengen aku bantu memecahkan masalah kalian, bisa langsung aja DM ke Instagram aku @dextratarot, boleh tanya-tanya dulu ya. Sangat-sangat affordable untuk service yang aku kasih ya. Anjay, promosi mulu. Ya nggak apa-apa dong. Oke, lalu kalau kalian suka lagi, silakan di like, comment, subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banget. Share juga teman-teman kalian yang sekiranya kalian pikir perlu ya. And I think that's all. Oh, jangan lupa untuk follow TikTok aku juga karena aku suka live setiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Terus follow juga TikTok aku karena aku suka bikin prediksi mingguannya di sana. Tiap hari Senin biasanya ya. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Capricorn. Stay safe.